Jadi, diagram blok atau blok diagram ya, itu merupakan suatu penyajian bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen dan aliran sinyalnya. Jadi diagram blok sistem kontrol ya berarti dia menggambarkan, eee, gambaran ya dari setiap fungsi dari masing-masing komponen, entah itu aktuator, plan, begitu. Nah, di suatu sistem kontrol sendiri dapat terdiri dari beberapa komponen. Untuk menunjukkan fungsi yang dilakukan oleh tiap komponen dalam sistem kontrol biasanya digunakan suatu diagram yang disebut sebagai diagram blok, ya kan? Kita belajar bahwa di diagram blok itu kita bisa membuat blok-blok ya. Aduh, nggak jalan nih. Bentar. Kita bisa membuat kotak-kotak begitu kan? Jadi ini adalah representasi dari sistem kontrol. Misal ini controller, terus ini aktuator, ini plan, kemudian ini ada feedback gitu ya. Nah, masing-masing ini akan kita tuliskan ya fungsi alinya itu apa. Diagram blok itu mengandung informasi perilaku dinamik tetapi tidak mengandung informasi mengenai konstruksi fisik sistem. Saya rasa ini juga sudah dibahas di materi kemarin. Dalam suatu diagram blok, semua variabel sistem saling dihubungkan dengan menggunakan blok fungsional. Ini yang kita sebut sebagai blok fungsional ya, ini yang merupakan suatu simbol operasi matematika sinyal, kalau di sini berarti sinyal error ya kan? Yaitu yang merupakan sinyal selisih dari set point dan feedback-nya ya. Ini PV, present value, ini SP, set point. Present value itu merupakan nilai aktual yang diukur, yang terukur oleh si feedback sensor. Jadi di sini PV juga ya, present value. Ada yang menyebutnya sebagai output, present value, apa lagi ya? Respon signal gitu, terserah. Pokoknya dia menunjukkan output ya, di sini menunjukkan keluaran atau tanggapan dari suatu sistem. Nah, masing-masing ini tanda panahnya itu mengindikasikan arah sinyalnya kemana. Dan ini juga mengindikasikan sinyalnya itu apa begitu ya. Jadi misal di sini karena di sini adalah error ya, nilai error, maka di sini menjadi sinyal error. Kemudian sinyal error di sini merupakan masukan bagi controller. Dia akan diolah oleh controller, kemudian controller akan mengeluarkan yang namanya sinyal kontrol. Setelah sinyal kontrol yang merupakan keluaran dari controller, dia akan menjadi sinyal masukan bagi aktuator. Dia akan memberikan perintah bagi aktuator kan. Aktuator akan menghasilkan sinyal keluaran yaitu manipulated variable namanya ya. Dan begitu seterusnya. Jadi masing-masing garis di sana fungsi alih komponen biasanya ditulis dalam blok yang dihubungkan dengan anak panah untuk menunjukkan arah aliran sinyal. Nah, ada berbagai macam diagram blok ya. Jadi ada berbagai macam konfigurasi diagram blok. Yang pertama adalah sistem kaskad. Kaskad itu berarti kan dia bertumpuk ya. Nah, contoh diagram blok untuk fungsi alih sistem kaskad itu seperti ini, di mana kalau kita lihat dari sinyalnya ya, E1 ini merupakan sinyal masukan sistem. Kalau kita bicara sistem berarti keseluruhan ya. Ini adalah satu sistem. Nah, E1 ini adalah sinyal masukan, input bagi sistem ini. Sedangkan outputnya adalah E5. Nah, masing-masing di dalam sistem itu disusun oleh blok-blok gitu ya. Ada blok G1, ada blok G2, ada blok G3, ada blok G4. Yang masing-masing ini punya sinyal masukan dan keluaran. Misal untuk blok G1 dia inputnya adalah E1, keluarannya outputnya adalah E2.
Blok G2 adalah suatu blok yang memiliki input E2 dan menghasilkan keluaran E3 dan begitu seterusnya. Dia seolah-olah dipasang secara seri ya. Nah, itu kita sebut sebagai sistem kaskad. Contohnya apa? Hubungan antara controller sama aktuator dan plant. Dia adalah sistem kaskad, dia terpasang seri. Nah, hubungannya bagaimana kalau seperti ini? Nah, kita bisa melihat dari sinyal input ya. Jadi misal ini, kita lihat satu blok aja dulu. Ini. Nah, blok G1 ini, dia punya input E1 dan outputnya E2. Maka, sinyal output E2, ya, nih, sinyal output E2 itu, dia merupakan hasil dari E2 merupakan perkalian dari G1 dikalikan E1. Gitu. Jadi kalau di sinyal kita kan seperti itu ya, sinyal keluaran adalah sinyal masukan dikalikan sama diagram bloknya kan, sama bloknya itu apa isinya. Nah, begitu juga dengan G2. Kita lihat ya yang G2, dia inputnya adalah E2, outputnya E3. Bloknya adalah G2. Jadi E3 output dari blok ini merupakan G2 dikali E2. Dan begitu seterusnya. Dan itu dan ini merupakan sifat umum dari diagram blok ya, yang mana output itu merupakan input dikalikan bloknya itu apa gitu. Tapi karena ini sistemnya kaskad, dia seolah-olah terpasang secara seri, maka nanti kita bisa merumuskan hubungan antara output dan input sistem itu seperti apa. Nah, oke. Kita lihat ya, dari output sistem adalah E5. Ini kan, E5. Maka E5 itu adalah input dikalikan dengan G1, G2, G3, dan G4. Lalu kalau kita mau mencari fungsi alih dari sistem ini berarti kita harus mencari fungsi alih itu hubungan apa sih? Output per input kan ya? Output per input. Berarti ya ininya E1-nya ini saja dipindah ke bagian bawah ya. Ini kan udah output, ini E1-nya adalah input. Jadi supaya menghasilkan fungsi alih sistem, ya output dibagi dengan input. E5 dibagi E1, yang mana adalah G1, G2, G3, G4. Ada pertanyaan nggak buat sistem kaskad? Nggak ada. Nggak ada, lanjut ya ke sistem yang contoh diagram blok, sistem negatif feedback. Oke, contoh diagram blok untuk fungsi alih sistem negatif feedback itu sesuai pengertiannya, negatif feedback adalah umpan balik negatif, ya kan? Umpan balik negatif itu maksudnya bagaimana? Ya kayak yang kalian buat di diagram blok sistem kontrol ya. Jadi ada umpan balik. Umpan balik itu kan berarti yang nilai di belakang kita balikan lagi ke depan ya. Sama seperti kita memfeedbackkan suatu nilai sensor begitu. Untuk kemudian kita bandingkan dengan set point atau inputnya. Nah, kalau seperti ini, karena di sini kita sinyal sinyal keluarannya itu kita kembalikan lagi nilainya ke depan, kan? Ini kita kembalikan lagi ke depan. Dikembalikan lagi, entah di sini ada atau tidak suatu diagram blok ya. Ini kita kembalikan ke depan dan ini kita kurangkan nanti dengan suatu nilai yang lain gitu, suatu variabel nilai yang lain. Tanda minus di sini mengindikasikan bahwa dia sistemnya adalah negatif feedback. Di-feedback-kan secara negatif. Apakah ada positif feedback? Ada. Ya, positif feedback itu ada. Tergantung sistemnya seperti apa. Tapi untuk sistem positif feedback itu biasanya sistemnya tidak stabil.
ya. Nanti kita akan belajar kenapa kok dia bisa tidak stabil sih, itu ada hubungannya sama persamaan matematika, sama, bentuk Laplace-nya ya. Nah, kita akan belajar itu di materi tentang kestabilan, insya Allah setelah ini ya. Tapi ini, contoh dari diagram blok sistem negatif feedback adalah seperti ini. Nah, oke, kita lihat kalau kita perhatikan ya, ini CS ya, ini adalah CS, ya kan? Maka yang mengalir di sini, ini juga CS. Keluaran dari HS itu adalah BS. Maka BS output dari ini ya, dari sistem ini, dari blok yang saya lingkarin itu BS sama dengan HS kali CS. Ya kan? Ini disimpan dulu persamaan ini. Lalu kita lihat ES. ES di sini adalah RS dikurang dengan BS, ya kan? Sesuai tandanya. Ini plus, ini minus. Dikurang. Plus RS dikurangi BS. Oke. Kita simpan dulu ya pertamanya. Ada dan punya output CS. Maka fungsi alihnya adalah persamaannya menjadi CS sama dengan GS kali ES. Oke. Nah, kita mau melihat fungsi alih dari sistem ini. Fungsi alih tadi adalah output per input. Ya kan? Kita tujuannya mau mencari fungsi alih dari ini, secara sistem ini secara keseluruhan. Output dibagi dengan input. Outputnya adalah CS, inputnya adalah RS, ya kan? Maka, ya kita harus sederhanakan ini ya. Yang mana hasilnya, dari 3 persamaan yang sudah tersedia ini, kita lakukan, kita lakukan, manipulasi matematis lah ya, yaitu CS sama dengan GS, ES-nya ini kita ganti sebagai RS dikurang BS, jadi seperti ini. Lalu kita lakukan manipulasi matematis yang mana BS itu bisa kita ganti nilainya dengan HSCS ya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Karena kita mau mencari hubungan antara CS per RS, berarti C dan R-nya kita kumpulkan. Kita pasti namanya ini ya. Nah, CS per RS itu adalah GS per 1 plus GSHS. Sehingga fungsi alih yang sudah kita peroleh ini, itu kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram blok hanya menjadi seperti ini saja. Karena fungsi alih itu kan hubungan antara output dan input ya. Nah, outputnya adalah CS, inputnya RS, kita bisa setarakan, ekuivalenkan dengan satu blok saja. Jadi blok yang awalnya ruwet seperti ini bisa jadi satu blok. Nah, diagram bloknya kan menjadi sederhana. Ini merupakan fungsi alih ya. Fungsi alih ini merupakan fungsi alih untuk sistem negatif feedback yang nanti akan kita pakai terus ya. Fungsi alih ini. Intinya di sini karena kita mau belajar penyederhanaan, kita nanti akan melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana suatu blok yang yang banyak bloknya ya, yang, bloknya ruwet gitu hubungan sinyalnya, itu bisa kita sederhanakan menggunakan penyederhanaan diagram blok maupun diagram aliran sinyal. Oke, kalau nggak ada lanjut lagi ke metode penyederhanaan diagram blok. Suatu diagram blok yang terdiri dari beberapa loop umpan balik itu dapat disederhanakan dengan cara menyusun kembali langkah demi langkah menggunakan aturan aljabar diagram blok. Nah, yang harus kita pahami nanti adalah aturan aljabar diagram blok. Ini
Mungkin untuk sementara dihafalkan dulu ya, tapi nanti ketika kalian sudah terbiasa menyederhanakan diagram blok, ini akan otomatis bisa terpikir begitu. Kerupuk kerupuk mentah, nggak ada minyaknya tapi. Minyaknya mahal. Jadi aturan aljabar diagram blok di sini menjelaskan tentang, aturan-aturan ya, diagram blok yang ekuivalen itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi misal ini ya, jika ada kondisi blok yang seperti ini, bisa dilihat arah aliran sinyalnya ya. Ini ada blok G, dia ada, suatu sinyal E1, kemudian ini ada output-nya adalah sinyal E2, tapi E1-nya kita feedback-kan. Maka diagram blok ekuivalennya adalah seperti ini. Kita bisa memindahkan si sinyal E1 itu ke sini ya, ibaratnya E1 ini kita buat dia melangkahi si G. Maka ekuivalennya adalah seperti ini, dia akan muncul satu blok lagi yaitu nilainya 1/G. Ini ekuivalen. Jadi, nanti ketika menemukan kasus yang seperti ini dan ini harus apa namanya, dilakukan sesuatu lah ya supaya dia jadi sederhana, kita bisa mengacu pada ini ya, aturan aljabar diagram blok seperti ini. Lalu ada lagi aturan yang kedua, yaitu kalau sinyalnya ada di E2, sinyal umpan baliknya ada di E2. Berarti kita akan melangkahi si G ke depan ya, melangkahnya, karena depan itu ini ya, ini depan. Jadi kita melangkahi untuk lebih ke depan daripada si G, maka sinyalnya menjadi ketambahan blok lagi yaitu blok G. Lalu kalau case-nya seperti ini, ada summing point-nya. Ya, ini ada summing point. Summing point kan berarti ada tanda plus minusnya gini ya, bedanya sama yang feedback tadi. Nah, kalau summing point itu, kita mau memindahkan si sinyal feedback E3 ini. Dan summing point-nya. Menjadi ke sini posisinya ya. Maka, bisa kita lakukan dengan menambahkan blok G. Salah. Menambahkan blok G-nya di sini ya, sorry. Menambahkan blok G-nya di bagian feedback. Kita mau melangkahi ini ke belakang. Lanjut, kalau misal, ini, apa namanya ini, bloknya ini mau kita pindah ke bagian yang awalnya di depan summing point jadi ke belakang summing point, maka kita tambahkan feedback-nya yaitu blok 1/G. Blok dari si, apa ini namanya, blok E1 per, blok yang tadi melangkah gitu. Lalu kalau ada kasus seperti ini adalah negative feedback. Ya, seperti yang udah kita coba rumuskan tadi, yaitu kalau di sini ada blok G dan feedback-nya ada blok H, maka, diagram balok ekuivalennya adalah G per 1 plus GH. Ini kalau negatif feedback. Kalau positif feedback bagaimana? Positif feedback berarti kan, aduh, positif feedback berarti kan gini ya, ini plus, ini plus. Kemudian di sini ada H, di sini ada G. Seperti ini ya. Maka diagram blok ekuivalennya nanti adalah G per 1 min GH. Jadi tinggal diganti aja. Kalau negatif feedback ininya positif. Kalau negatif feedback ya, jadi sorry. Kalau negatif feedback dia positif ya ininya.
1 plus GH, tapi kalau positive feedback dia negatif. Jadi seperti ini ya. Nah, karena kita konsepnya penyederhanaan diagram blok, jadi nanti kalau ada soal yang seperti ini, kemudian diminta untuk melakukan penyederhanaan dengan metode penyederhanaan diagram blok atau menggunakan aljabar diagram blok, berarti harus digambar per step-nya ya. Jangan langsung hasil akhir. Penyederhanaan diagram blok dengan penyusunan kembali dan substitusi memungkinkan untuk memudahkan analisis matematik. Dalam menyederhanakan suatu diagram blok, maka fungsi alih dalam diagram blok yang baru menjadi lebih kompleks. Kenapa? Karena adanya penambahan pol-pol baru dan zero baru terbentuk. Pol dan zero itu apa sih? Pol itu adalah akar S pada penyebut fungsi alih. Sedangkan zero adalah akar S pada pembilang fungsi alih. Cara carinya gimana? Misal ada fungsi alih ya. Kita punya fungsi alih G misal. S plus 2 per S kuadrat dikurang berapa ya? Oh, ditambah aja. Ditambah 4. Nah, berarti karena pengertian pol dan zero itu adalah akar-akar ya, akar-akar S, berarti kita cari akar-akarnya. S plus 4, S plus 4, gini aja ya. Berarti ini akar-akarnya adalah S plus 2, S plus 2. Ya, nah, berarti dari fungsi G ini, polnya adalah 2, zeronya adalah, polnya min 2, zeronya min 2. Karena akar-akar ya, akar-akar. Kalian ya sama seperti mencari akar pada apa ya, pada suatu fungsi polinomial misalkan seperti itu caranya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kenapa kok menjadi lebih kompleks fungsi alihnya? Karena kalau kita menyederhanakan diagram blok ya, misal ini kita punya blok kita sebut sebagai blok G sama H. Nah, G ini punya fungsi alih 1 per S plus 2. Yang ini fungsi alihnya S4 per S plus 2. Ya, berarti kalau kita mau menyederhanakan blok ini, menyederhanakan diagram bloknya, supaya menjadi suatu diagram blok yang besar, sesuai dengan rumus aljabar diagram blok, kita akan mengkalikan G kali H ini. Ya, berarti 1 per S plus 2 dikalikan dengan S plus 4 per S plus 2. Kita mengalihkan dia secara matematis. Akibatnya kan nilai pol sama zeronya akan lebih kompleks ya. Nah, dalam menyederhanakan suatu diagram blok perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu hasil fungsi alih dalam arah jalur maju harus tetap sama, dan hasil fungsi alih sekitar loop harus tetap sama. Jadi karena kita menganut prinsip keekuivalenan diagram blok ya, jadi mau disederhanakan bagaimanapun hasilnya harus sama. Hasil fungsi alihnya ya. Gitu. Oke. Ini contoh ya penyederhanaan diagram blok untuk mencari fungsi alih. Nah, ini ada contoh kasus ya, diagram blok yang awalnya seperti ini. Ruwet kan ya kalau melihatnya. Nah, kalau misal ditanya fungsi alihnya apa gitu ya, tentu kita butuh menyederhanakan dia dulu. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya caranya nggak paten seperti ini ya. Boleh memilih cara apapun asalkan memang dia nanti hasilnya ekuivalen. Nah, tips dari saya kalau misal ada kasus seperti ini,
kita akan, apa namanya, kita lihat mana yang bisa disederhanakan terlebih dahulu ya, jelas ya. Maksudnya kalau misal kasusnya seperti ini, maka yang bisa kita lakukan ya, karena kita mau mengkalikan G3 sama G4 nggak bisa, karena di sini ada feedback. Jadi nggak mungkin. Kita mau langsung menyederhanakan positif feedback ini, H1, G3, G4 juga nggak bisa, karena di sini ada, apa namanya, ada negatif feedback H2. Jadi ini menghambat ya, si H2 ini menghambat pergerakan teman-temannya. Jadi ini kita manipulasi aja dulu supaya yang di-feedback-kan ini tidak berada di sini. Berarti ini kita taruh sini ya. Kita buat supaya dia bisa melangkahi si G4. Karena kita mau menarik mundur feedback, jadi 1/G4 ya. Timbul suatu blok baru di sini, yaitu 1/G4. Nah, ini tinggal kita kalikan nih, H2 sama 1/G4 jadinya H2/G4. Maka jadi seperti ini bloknya. Ini yang baru ya. Setelah ini apa? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, G3, G4. Tegar ya? Yang jawab ya? Iya, Bu. Ya, G3 sama G4 ini kan yang paling memungkinkan buat kita sederhanakan, ya kan? Ini paling mudah nih, tinggal dikalikan aja. Nah, jadi seperti ini. Ya kan? Oke, G3, G4 sudah bergabung. Lalu apa lagi yang bisa kita sederhanakan? Yang paling mudah lagi adalah kita menyederhanakan ini. Positif feedback-nya ini kita hilangkan loop feedback-nya ya. Jadilah dia, karena untuk apa namanya, untuk positif feedback itu rumusnya, misal ini G, ini H. Ya, seperti ini kan dia adalah G/1 min GH. Maka kita bisa menyederhanakan blok positif feedback ini menjadi G3, G4 per 1 min G3, G4 H1. Jadi seperti ini. Jadi dia satu blok udah hilang nanti ini summing point-nya ya. Jadi satu blok baru di sini. Dah. Jadi seperti ini nih. Nah, lalu kita cari lagi yang paling penyederhanaan yang paling mungkin dilakukan dan mudah, dia adalah G2 ini kita kalikan sama blok yang ini ya. Oke, hasilnya ini tinggal dikalikan saja kan. Nah, setelah ini, maka hasilnya adalah G2, G3, G4 per 1 min G3, G4 H1. Berupa satu blok besar di sini. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya, karena dia adalah negatif feedback. Berarti rumusnya adalah G2, G3, G4 per 1 min G3, G4 H1 dibagi 1 plus dan begini seterusnya ya. Jadi kita pakai prinsip-prinsip aljabar diagram blok tadi. Ini kalau disederhanakan, blok yang ini ya, itu jadinya seperti ini. Nah, lalu ini kan hasil fungsi alih ini adalah blok yang besar ini ya. Itu kita kalikan sama G1. Lalu kita sederhanakan lagi negatif feedback ini penyederhanaan terakhir yang hasilnya kan seperti ini. Jadi fungsi alih akhirnya adalah ini. Ini sudah merepresentasikan satu sistem yang awalnya sangat rumit seperti ini ya. Hanya jadi satu blok besar yang isinya adalah suatu fungsi alih tadi. Ini.